Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-68 yang merupakan bagian ke-10 dari topik bagaimana memahami perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Marilah kita melanjutkan kembali pembelajaran kita yang berjudul Kesombongan Rohani Akibat Salah Memahami Cara Allah Menyelamatkan Manusia pada bagian kedua. Di episode pertama, kita sudah melihat banyak orang Kristen yang salah memahami dalam menerima keselamatan. Menjadikan keselamatan hanya sekedar euforia, kehebohan belaka. Bahkan membuat dirinya dalam kondisi excited atau gembira luar biasa dengan menjadikan keselamatan sebagai drug atau candu karena merasa telah diselamatkan. Lupa bahwa sebagai manusia biasa, dia masih harus menjalankan tugas dan kewajiban selama masih berada di dunia ini. Dan seharusnya lah segala tugas dan kewajiban itu tetap harus dilaksanakan, bahkan harus lebih baik, lebih merendahkan hati, dan menjalaninya dengan penuh sukacita. Inilah yang diinginkan Alkitab, dan inilah perasaan hati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah situasi euforia seperti di atas kita ilustrasikan sebagai contoh berikut. Kita mendapat kabar akan mendapat hadiah dari pimpinan perusahaan di mana kita bekerja, bahwa bulan depan kita akan diberi mobil gratis. Kita bergembira dan berencana membuat garasi mobil yang baik agar mobil dapat terawat dan tidak dicuri. Kita sangat bergembira, sampai-sampai lupa membuat garasi. Bahkan, ketika mobil sudah diberikan, dengan segera kita menjual mobil tersebut dan sangat bergembira mendapat uang sedemikian banyaknya. Pimpinan kita hanya bisa merasa sedih. Dia ingin kita memakai mobil hadiah tersebut setiap kita ke kantor. Pimpinan menginginkan kita dalam kondisi layak berkantor di perusahaannya. Inilah perkenanan pimpinan kita. Kenyataannya, kita tidak pernah memiliki mobil hadiah itu. Kita sudah menjualnya. Di sini, kita berhenti sejenak untuk merenung. Sesungguhnya lah, kita tidak pernah memiliki keselamatan itu. Keselamatan itu kita terima dan kita jual untuk membeli kegembiraan. Kita merubah kondisi iman berupa realitas keselamatan yang seharusnya sudah kita miliki dan menjadikannya hanya sekedar sikap percaya dalam bentuk keselamatan yang masih berupa harapan. Mengapa demikian? Iya, apabila kita sudah menerima keselamatan, maka hidup yang kita jalani ini akan tampak berubah.
Tujuan pimpinan perusahaan adalah meringankan pekerjaan dan membuat kita layak bekerja di perusahaannya. Hal yang mirip juga sebenarnya harus terjadi ketika kita sudah diselamatkan. Kita menjalani hidup di dunia dengan beban yang sama, atau bahkan mungkin lebih berat dari sebelumnya. Akan tetapi, cara pandang kita sudah berubah. Dalam bekerja, kita merendahkan hati karena kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Inilah yang melayakkan kita menjadi anak-anak Allah, yang sebagai seorang anak mewarisi keselamatan dari Bapa kita. Ini semua terjadi karena kita sudah memperoleh perkenanan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus sangat banyak mengajarkan di dalam khotbahnya bagaimana untuk memperoleh dan menjaga keselamatan ini. Ini hanya bisa diartikan bahwa hal keselamatan bukanlah hal yang sepele, yang bisa kita perjualbelikan, yang bisa kita pertukarkan menjadi sekedar bentuk kegembiraan. Semua khotbah Yesus Kristus mengandung arti yang sangat dalam. Salah satu yang harus kita ingat tercatat di kitab Injil Matius 19 ayat 24. Ayat yang serupa dapat Anda lihat di Markus 10 ayat 25 dan Lukas 18 ayat 25. Marilah kita membaca dari Injil Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tipe khotbah Yesus Kristus yang seperti ini sebenarnya sangat banyak di Alkitab. Ajaran-ajaran Yesus Kristus inilah yang harus kita pakai untuk menyambung benang merah yang terputus itu. Sayang, ajaran Yesus Kristus sangat jarang dijabarkan dengan rinci. Hanya sekedar penggenapan cakupan agenda tahunan dalam pembahasan firman. Memanglah, ajaran Yesus Kristus langsung menyentuh dasar-dasar sisi kehidupan kita, terlalu langsung menelanjangi kita. Inilah permintaan Yesus Kristus, agar kita mempersiapkan sikap hati untuk menerima keselamatan yang akan diberikannya melalui kayu salib. Mengapa sikap hati? Bila kita perhatikan, seluruh khotbah Yesus Kristus mengarah kepada perubahan sikap hati. Kita, orang Kristen, banyak yang tidak menyadari hal ini. Sebagaimana dari episode lalu, kita tahu bahwa mata batin Gandhi dapat melihat yang tidak terlihat oleh orang Kristen tentang pengajaran Yesus Kristus ini yang mengarah ke perubahan sikap hati manusia. Gandhi memandang dengan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus sekalipun dia seorang Hindu.
Dia mereformasi hidupnya. Gandhi menyempurnakan ajarannya dengan dibalut kasih. Karena Gandhi tahu, kasih itu adalah Allah sendiri. Di dalam menjalani hidup, Gandhi lebih Kristen dari orang Kristen. Khotbah-khotbah Yesus Kristus seperti di atas ini sangat banyak kita temukan di kitab Injil. Terlebih lagi dalam pengajarannya di dalam perikop khotbah di bukit. Hampir di seluruh khotbahnya, Yesus Kristus mengajari bagaimana seharusnya sikap hati kita agar dapat menerima keselamatan. Yesus Kristus menjabarkan dengan sangat spesifik apa yang dimaksud dengan kata percaya. Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya lah konsep keselamatan adalah batinia. Tuhan tidak menginginkan sikap euforia yang dikejar. Alkitab mengatakan, menerima Tuhan tetap dalam kondisi apa adanya kita sebelumnya. Tuhan hanya meminta menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mereformasi batin, membentuk karakter baru. Inilah lahir baru. Kita tidak perlu mencari contoh jauh-jauh. Dalam mengabarkan Injil, bila murid-murid Tuhan tidak sedang bertugas pengabaran keluar dari wilayah mereka, mereka tetap dalam pekerjaan mereka sebelumnya. Ada yang sebagai nelayan, tukang tenda, dan lain sebagainya. Orang dapat melihat Tuhan di dalam setiap pekerjaan keseharian mereka, bukan hanya berdasarkan kuasa yang mereka peroleh dalam melakukan mujizat. Penolong yang lain, Roh Kudus, sudah membaharui mereka, membentuk karakter baru di dalam diri mereka, dan yang penting, para murid Tuhan merespon perubahan yang terjadi di dalam diri mereka. Mereka taat pada pimpinan Roh Kudus. Inilah salah satu tujuan Allah menjadi manusia, untuk memberikan contoh langsung kepada manusia, terlebih kepada murid-murid langsung Tuhan. Ini dilakukannya pada mereka sebagai penerus langsung ajaran Yesus Kristus berdasarkan pengalaman rohani mereka selama mengikuti Tuhan. Hanya di dalam ketaatanlah ada keselamatan. Sebagaimana Yesus Kristus taat sampai mati di kayu salib, sehingga dia dipermuliakan Bapanya. Demikian juga kita harus taat agar kita semua kelak dipermuliakan, hidup bersama-sama dengan Kristus. Perubahan yang terjadi pada murid-murid Tuhan inilah yang harus kita pelajari. Saudara-saudara yang terkasih, permasalahan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menerima anugerah keselamatan dari Allah. Jadi, permasalahan bukan di keselamatan itu sendiri. Karena sebenarnya bagi orang Kristen, keselamatan itu sudah tersedia. Permasalahan terletak di cara kita untuk diperkenankan Allah untuk memperolehnya.
Kita harus sadar, jangan terlalu mudah mengatakan menerima keselamatan tanpa syarat. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan hal sebaliknya. Harus percaya. Mari kita kembali melihat dan membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, yang harus kita dalami adalah, apakah kita sudah termasuk orang yang percaya? Bila sudah percaya, bagaimana kita mempertahankan keselamatan itu supaya tidak dicuri iblis? Dengan pertanyaan lain, apakah keselamatan bisa hilang? Iya, Alkitab bersaksi tentang hal ini. Situasi ini memberi dua kemungkinan. Pertama, memanglah benar keselamatan itu bisa dicuri iblis. Dan yang kedua, memanglah keselamatan itu sebenarnya belum diperolehnya. Hanya dia merasa telah diselamatkan. Jadi, bukan hilang dicuri iblis. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu contoh ayat dapat kita berikan di sini dari sangat banyaknya ayat yang serupa yang bisa kita pakai sebagai acuan untuk menjaga keselamatan kita. Ini bisa kita baca di dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikianlah firman Tuhan. Dalam suratnya ke Filipi, Paulus menekankan agar senantiasa taat, mendahulukan ketaatan, baru menggunakan keselamatan yang sudah diperoleh untuk bekerja dan berbuah banyak. Tetap dengan takut dan gentar. Yang kita artikan waspada. Bukan dengan bertindak sebaliknya. Dengan mengagungkan keselamatan tanpa berbuah dan besar kemungkinan iblis sudah mencurinya. Karena orang seperti ini biasanya jarang waspada, cenderung sembrono. Saudara-saudara yang terkasih, di atas kita menyinggung tentang iman dan percaya. Kata iman dan percaya adalah unsur yang sangat mendasar sekali. Karena berasal dari akar kata yang sama, yaitu pis. Artinya hanya ada satu, yaitu percaya. Pistis atau iman, dan pistio atau percaya. Dari akar kata yang sama, pis, bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris disebut faith atau iman dan percaya atau belief. Jadi, pengertian iman dan percaya sebenarnya sama. Hanya dalam pemakaiannya harus diperhatikan. Iman
dalam dimensi kata benda, dalam kondisi selalu di hati kita sekarang, dan harus terus-menerus kualitasnya meningkat dalam hidup manusia sampai Tuhan memanggilnya. Sedangkan percaya dalam dimensi kata kerja, dalam kondisi selalu di pikiran kita, berupa harapan yang akan datang. Kesalahan dalam menempatkan kedua kata ini dapat mengakibatkan keselamatan berada pada dua kondisi dimensi sudut pandang. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itulah, seluruh murid Tuhan menekankan keselamatan ini pada kata pistis atau iman dalam bentuk kata benda. Artinya, sudah kita peroleh ketika kita bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus. Jadi, bukan hanya sekedar percaya hanya dalam kata kerja yang berupa harapan. Marilah kita melihat Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita perhatikan, semua kalimat ini menunjukkan reformasi dari skala batin. Iya, Allah kita tahu penyakit kita semuanya. Penyakit yang mau disembuhkannya adalah batin. Allah selalu bekerja total dari unsur yang paling mendasar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sudah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Sudahkah kita menyiapkan garasinya, yaitu hati kita? Bila kita sudah menyiapkan hati kita dengan baik dan menjaganya, yakinlah, iblis tidak akan dapat mencurinya. Karena kita menjaganya bersama Tuhan. Inilah hidup yang berada dalam kesadaran akal budi. Terjadinya persekutuan roh di dalam hati manusia antara roh manusia kita dengan Roh Kudus. Inilah dasar hidup Kristiani yang sesungguhnya. Dengan tetap teguh berada di dalam pokok anggur yang benar. Sebagaimana dikatakan di Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.